Hai, saya Dr. M. Mari bertanya jawab dan berdiskusi di sekolah kehidupan. Topik kita kali ini adalah bullying marak, ada apa dengan kita? Mari kita observasi di sekitar kita. Seorang Maria Konnikova mengatakan sebuah quotes yang bagus sekali sebagai refleksi terkait dengan bullying. Bullying is the result of unequal power dynamic. The strong attacking the weak. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar bahwa tugas dari orang-orang yang kuat adalah melindungi yang lemah? Sehingga kekuatan memang dijadikan untuk melindungi orang-orang yang tidak terlalu kuat. Tetapi di dalam bullying terjadi sebaliknya, di mana orang-orang yang punya power lebih besar, misalnya jumlahnya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, kekuasaannya lebih besar, itu digunakan untuk menindas dan menyakiti orang-orang yang mungkin jumlahnya lebih sedikit, pengetahuannya lebih sedikit, atau posisinya lebih lemah atau tidak punya power. Mungkin sahabat bisa melihat di sekitar kita, mulai dari level anak-anak, di sekolah, di pertemanan, bullying marak. Lalu kemudian ke tingkat yang lebih tinggi, pendidikan tinggi di perguruan tinggi, bullying marak. Begitu juga di dunia kerja dan bahkan di dunia maya. Ada apa dengan kita? Mari kita kupas. Apa itu bullying? American Psychological Association (APA) memberikan definisi tentang bullying sebagai bentuk dari perilaku agresif di mana seseorang secara sengaja, intentionally, dan berulang kali menyebabkan luka bagi orang lain atau rasa tidak nyaman. Dan itu disengaja, itu bukan tidak disadari, tapi itu memang dimaksudkan. Luka yang dimaksudkan tentu bisa beragam. Bisa luka fisik, ketika bullying itu kemudian dilakukan secara fisik, agresi itu dilakukan secara fisik dengan pukulan, dengan cubitan, dengan dorongan. Begitu ya, itu terlihat secara fisik, itu menimbulkan luka fisik ataupun yang sifatnya non-fisik. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa orang membuli orang lainnya? Mengapa ada ketidakseimbangan di dalam dinamika kekuasaan atau power? Ada beberapa penjelasan dari hasil survei tentang mengapa seseorang membuli orang lain. Dikatakan, orang yang membuli orang lain sebetulnya adalah orang yang merasa ketakutan dan kecil sehingga dia merasa perlu menekan atau menindas atau melakukan agresi ke orang lain sehingga posisi lemah orang lain membuat dirinya merasa berkuasa. Sehingga dia merasakan sense of power dengan memastikan orang lain merasa lemah atau terlihat lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan orang lain itulah yang menjadi dalam tanda petik makanan yang dicari oleh orang yang membuli sehingga dia merasa berkuasa dan powerful. Alternatif kedua tentang why adalah mereka tidak tahu bahwa perilakunya bullying. Ini juga cukup banyak ya, sahabat. Artinya, dirasakan sebagai sesuatu yang lucu, padahal tidak. Perlu membedakan antara lucu dengan kejam. Ketika lucu, itu bisa dijadikan ketawaan, misalnya mengejek atau kata-kata panggilan tertentu. Tetapi bagi orang yang dipanggil, itu adalah penghinaan, itu adalah luka. Tetapi ada juga memang orang-orang yang melakukan perilaku bullying, padahal tidak paham bahwa itu adalah bullying. Dan itu mungkin jumlahnya lebih banyak ya. Tetapi akhirnya menjadi bullying karena ketika dikatakan perilaku agresif yang intentionally, karena ketika dikatakan jangan lakukan itu, don't do that, itu menimbulkan luka, itu menyakiti, itu membuat orang terpikir bahkan ingin mati, ingin bunuh diri, tetap dilakukan. Nah itulah yang kemudian dikatakan intentionally. Mungkin awalnya tidak paham bahwa dampak yang dilakukannya
menimbulkan damage yang besar. Yang kedua, bullying itu seringkali menjadi lingkaran setan. Jadi ketika kita sudah bahas why tadi, mengapa, sekarang kita lihat bullying sebagai lingkaran setan. Ada siklus, sahabat, di mana orang yang pernah dibully, pernah merasa betapa tidak enaknya, tidak ada kuasa, tidak ada power, merasa tidak berdaya, dia berusaha untuk mendapatkan sense of power tadi. Dengan di situasi yang berbeda, begitu memungkinkan, dia membuli. Jadi memang silahkan sahabat lihat, kalau ada bullying yang diturunkan, turun-temurun, misalnya ya, dari dulu begitu, memang udah tradisi. Jadi kakak tingkat menindas adiknya, membuli, lalu nanti adik ini kan naik tingkat, menjadi kakak tingkat, jadi cutting, dia juga akan menindas adiknya. Itu lingkaran setan. Tidak bisa berhenti selama tidak diputus lingkarannya. Jadi kenapa ada rantai bullying? Karena orang yang pernah dibully, pernah tahu rasa tidak enaknya, tidak ada power, tidak berdaya, ketika dalam posisi tertentu membuli lagi. Dan itu terus menerus. Yang ketiga kita bahas, when and where bullying terjadi. Bisa di mana saja. Bisa di ruang sidang yang terhormat, bisa di kelas, bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di tempat kerja, bisa dimanapun dalam berbagai setting. Bisa di dunia maya, dunia virtual, bisa dimanapun. When, bisa kapanpun. Ketika ada kesempatannya untuk menunjukkan power, terjadi ketidakseimbangan tadi, begitu ada, wah ini ada ketidakseimbangan nih, aku lebih kuat nih, dia lebih lemah nih, itu bisa terjadi. Yang keempat, dampak. Perlu diketahui bahwa dampak bullying itu sangat luar biasa. Mulai intensitasnya mulai dari yang mild sampai severe dan ragamnya cukup besar. Secara fisik, bila bullying terjadi secara fisik, itu tentu berdampak. Tapi kalau dilakukan secara verbal dan emosional, kita lihat dampak emosionalnya. Tidak terlihat, tidak kasat mata. Tetapi kita bisa lihat bahwa bullying itu bisa menimbulkan 1. Rasa rendah diri. 2. Ketakutan yang terus-menerus menimbulkan rasa tidak aman. Dan kalau itu terjadi kronis, terus-menerus, menahun, begitu terus, apa yang terjadi dengan orang-orang yang terus merasa insecure? Dia akan mudah cemas, dia akan terus gelisah, dia akan terlalu sensitif, dan itu tentu berdampak. Dan untuk kondisi bullying yang parah terjadi terus-menerus dan orang tersebut merasa sendirian menghadapi penindasan-penindasan yang terjadi, maka tidak heran kalau kemudian dia juga merasa bahwa untuk apa hidup di dunia ini. Sehingga kalau sahabat melihat, apakah dampak bullying segitu signifikan bisa membuat orang sampai merasa ingin mati saja? Ketika tidak melihat jalan keluar dan kemudian dia mengalami depresi, maka kita perlu berhati-hati. Bullying sama sekali bukan hal yang lucu. Dampaknya mengerikan dan sangat mematikan. Yang kelima, faktor-faktor resiko orang menjadi pelaku bully adalah orang-orang yang pernah dibully, 1, tapi tidak selalu, artinya mereka juga mengalami kekerasan, mereka juga pernah menjadi orang yang diperlakukan agresif, tapi tidak berdaya atau dibungkam, begitu ya. Dan itu kemudian juga disertai dengan adanya tipe-tipe kepribadian yang memang cukup agresif. Begitu ya, kita lihat dari tingkat agresi dari masing-masing orang. Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Artinya ketika memungkinkan adanya bullying, tadi ketidaksetaraan dalam power, maka itu bisa terjadi. Dan yang terakhir kita bahas adalah trauma. Bullying bisa menimbulkan psychological trauma bagi orang yang diperlakukan, dibully, tetapi juga secondary trauma bagi orang yang menyaksikan peristiwa bullying terjadi, meskipun itu tidak dialaminya sendiri. Sahabat, sekarang saatnya kita merasakan. Mari kita hayati. Apa yang akan Anda rasakan
ketika Anda terus-menerus merasa terancam dan ketakutan? Anda merasa tidak aman. Anda bisa bayangkan bagaimana Anda mengalami itu dalam jangka waktu panjang. Bagaimana ketika merasa terancam dan ketakutan, kita dibiarkan sendirian menghadapinya? Mungkin kita mencoba untuk bicara pada orang-orang yang kita percaya, tetapi dikatakan, "Alah, gitu aja, baper amat sih. Alah, anak laki harus bisa atasi sendiri. Alah, itu mah biasa. Dulu papi mami juga diperlakukan begitu. Dulu bapak ibu juga diperlakukan begitu." Dan kemudian anak tersebut yang terancam dan ketakutan merasa betul-betul sendirian dan tidak bicara lagi. Yang berikut, bagaimana bila sahabat bukan orang yang dibully, tetapi Anda menyaksikan bullying, tapi Anda tidak bisa berbuat apapun untuk menolong orang yang Anda pedulikan? Mereka mengalami penderitaan, mengalami ketidakberdayaan, mereka ketakutan, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dirasakan luar biasa kesakitan yang dialami bahkan ketika kita hanya menyaksikan saja. Rasa tidak berdayanya bukan hanya pada korban bullying, tetapi juga ada pada kita yang ada di sekitarnya, tapi tidak berdaya berbuat apa-apa. Terakhir, bagaimana ketika ada orang merasa nikmat, enak, menyaksikan penderitaan, ketakutan, dan kesakitan orang lain? Rasa tidak berdaya, kelemahannya membuat kita merasa, wow, aku sangat berkuasa, aku sangat kuat, aku sangat hebat. Bukankah sakit? So, apa tindakan kita, sahabat? 1. Memilih untuk tidak jadi pelaku bullying. Itu suatu pilihan yang sangat hebat, sangat kuat, sangat keren. Pilihlah untuk tidak jadi pelaku bullying. Bagaimana kalau kita sudah ada di dalam rantai bullying, di mana kita pernah menjadi korban? Stop meneruskan rantai bullying. Stop, biar kita berakhir di kita. Gak apa-apa, kalau saya pernah dibully, saya stop, saya tidak menjadi pelaku bully ketika saya lebih dalam kondisi yang kuat ataupun berdaya. Yang kedua, memilih teman yang benar-benar teman. Apakah ada teman yang bukan teman? Banyak. Kita berteman dengan yang benar-benar teman. Ketiga, memutuskan untuk bicara dan bersuara. Tidak diam saja. Percaya atau tidak, tetapi ada dan masih ada orang-orang yang juga seperti Anda yang tidak suka adanya bullying, yang merasa bahwa bullying itu salah. Ada orang-orang yang bisa Anda ajak bicara. Berikutnya, mendampingi yang tertindas. Bila ada orang-orang yang telah menjadi korban dan tertindas, mari kita dampingi, ulurkan tangan, ajak berteman, biarkan ia merasa tidak sendirian saja, karena itu penting. Dan yang terakhir, mari kita biasakan membuka forum perjumpaan. Mari kita buat forum-forum perjumpaan. Dan sebagai proyek, sahabat, mari kita lakukan 3 hal sebagai proyek dari usaha kita untuk stop bullying. 1, kepada diri sendiri, mari kita jaga diri kita dan kita memutuskan untuk tidak menjadi pelaku bullying. Yang kedua, kepada sesama, respect. Mari saling menghargai. Manusia berjumpa,
berharga, mari kita saling menghargai. Kalau Anda kuat, tugas Anda adalah melindungi yang lemah. Ketiga, kepada semesta, perdamaian dunia tidak mungkin terjadi bila tidak mulai dari perdamaian di dalam diri, di dalam keluarga, dari mulai komunitas terkecil. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya.